Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai di channel Si Badrul Ganteng bersama Andri Budiman yang segala bisa rupanya. Tapi nyaman banget nih sore-sore ini. Sore santuy. Ngobrol santai. Tapi obrolannya yang sedikit tidak santai. Kenapa tuh? Ya harus ginilah. Harus ginilah. Ngomongin apa sore hari ini? Sore hari ini mungkin banyak banget ya kita itu. Kita kan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Terus apa diem di dusun. Diem di dusun, desa gitu. Dan di desa. Dusun di desa sampai dah. Dusun itu nama kampungnya. Dusun itu nama kampungnya. Desa itu melingkupi beberapa dusun. Oh iya. Iya siap. Tentang desa. Oke siap. Oke. Menurut Andri, desa Andri. Desa. Seperti apakah? Aduh. Desaku seperti apa ya Pak? Desaku ini alhamdulillah terlihat ada layangan gitu ya, pohon-pohon masih ada gitu ada ya. Perairan masih alhamdulillah aman, tidak ada terjadi banjir. Amin, ya, amin, kan? amin. Tapi kebijakan desanya gimana? Kebijakan desa luar biasa. Sebenarnya saya ini nggak ngikutin desa ya, teman-teman. Ya, jadi nggak tahu emang ada kebijakan. Oh, desa punya kebijakan. Kebijakan desa tuh kayak gimana maksudnya? Kebijakan desa tuh kan sekarang itu kan banyak banget ya bantuan-bantuan. Di BLT atau BL apa lain lah. Apakah benar tepat ataupun gimana lah? Tepat penyaluran si pemberinya. Si pemberinya ya. Sebenarnya mah kan saya tuh kan pernah ngikutin desa kan beberapa tahun lalu ya. Wow. Ya kan? Sempet lah gitu kan. Sempet ikut-ikutan diseret gitu kan. Karena dulu kan penyaluran dana apa tuh namanya tuh saya lupa namanya itu, nomor rekeningnya masih nama Babe gitu ya di BNI. Sampai sekarang nomor rekeningnya masih nama Babe gitu. Karena dulu tuh penyaluran beras yang setiap bulan atau berapa gitu ya, itu di sini penyaluran itu di sini. Iya, jadi bantuan non tunai. Jadi langsung jadi beras, langsung jadi apa gitu. Jadi nggak jadi duit. Bantuan non tunai itu dulu sempat di sini. Dan itu memang saat bagi-bagi itu ada beberapa yang komplain dan teriak emang. Kenapa tuh? Karena nggak kebagian. Ngerasa harus kebagian, dan memang benar sebenarnya orang yang teriak ini harusnya emang kebagian. Karena kalau dari perhitungan penghasilan jelas hampir tidak ada. Ya kan, orang tuanya udah nggak ada, terus pekerjaan tidak ada, tapi memang tidak ada bantuan dari manapun, termasuk dari desa. Tapi sebenarnya kalau dari situ mah saya justru lebih pengen kontradiksi gitu ya, kontradiktif ya. Saya lebih pengen nggak suka bagi-bagi kayak gitu. Harusnya itu gini loh. Harusnya kalau saya sih pengennya itu kita itu lebih memberikan pendidikan. Dimana pendidikan itu harusnya bisa membuat dia punya skill. Dimana skill itu yang dibutuhkan, sehingga akhirnya yang tidak bisa bekerja di pabrik atau dimanapun, sehingga dia bisa bekerja minimal sendiri dengan skillnya itu. Betul. Ya kan? Setuju. Ya kan? Nah sekarang itu kan ada website yang kita ngumpulin foto doang bisa dijual. Iya kan? Foto doang bisa dijual. Foto bisa dijual, editing foto bisa dijual, background bisa dijual. Berarti kita tinggal kasih skill itu aja, daripada cuman setiap bulan ngasih beras nih. Ya walaupun memang beras urgent ya, tetapi sebenarnya gini loh, kita harus bisa ngitung ini yang urgent, bener-bener urgent yang mana nih. Karena yang dikasih beras itu saat itu saya lihat nggak semuanya, saya yakin semuanya butuh. Iya kan, semuanya butuh. Tapi mereka masih bisa kok untuk makan aja. Iya kan? Betul. Dipaksain itu pasti bisa makan aja. Ya kan? Betul. Nah, karena masih bisa makan aja, jadi mendingan yang 600-700 ribu itu kita kolektifin, continue buat bikin pendidikan itu. Meskipun sebenarnya pendidikan itu ada sebenarnya.
Ada harusnya kan? Harusnya ada kan? Harusnya ada. Sebenarnya memang ada, bukan harusnya ada. Memang ada, cuman nggak tahu nih kenapa kok sering banget nggak nyampenya ke pedesaan-pedesaan. Iya kan? Sebenarnya budgetnya itu, dananya ada, dan lebih, mohon maaf nih, lebih anehnya lagi, saya pengen nyebut lebih ngaco gitu ya. Tapi lebih anehnya lagi, pendidikan ini ada gratis di dunia online, di mana orang-orang yang tidak online mengerti online tidak dapat itu. Betul. Contohnya kemarin nih, yang sekarang lagi rame itu apa sih namanya? Yang daftar di website apa tuh, yang prakerja. Nih, kayak prakerja, itu yang daftar, itu yang ngerti online loh. Coba survei di Abadu pemuda-pemuda yang nggak ngerti online, bahkan mungkin nggak punya handphonenya. Dan dia nggak punya penghasilan. Dapat nggak dia kartu prakerja? Nggak bakal dapat. Harusnya desa ini bantu dong. Ini kira-kira berapa orang nih di desa saya yang dia nganggur, penghasilannya minim atau bahkan nggak ada penghasilannya, nggak ngerti online, panggil nih di masjid nih. Bantu panggil. Boleh nggak di masjid setiap hari Jumat minimal, atau setiap ada pengajian minimal, bapak-bapak, ibu-ibu, desa kita ngadain setiap hari Senin, ngajarin orang-orang buat daftar kartu prakerja gratis. Yang terjadi sekarang apa coba? Calo datang. Karena desa nggak datang, calo yang datang. Harus gini. Iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya 1 bulan pertama diambil semua uangnya sama calo, bulan berikutnya baru boleh diambil uangnya sama si pendaftar itu. Calo akhirnya datang. Nah, ini harusnya yang diperbaiki itu. Udah oke tuh sistemnya mah. Apa buat sistemnya? Programnya udah oke, tapi nggak masuk targetnya. Betul. Karena di adik saya tuh di Perum gitu ya, itu ada datang ke Perum, ke rumah-rumah. Ini masih record kan? Nanti saya mau bara kayak gini jadi record. Datang ke rumah-rumah, yuk mau datang nggak? Mau datang. Padahal suaminya kerja, bahkan ada suami istrinya kerja, ada yang punya warung, tapi didaftarin tuh semua. Syaratnya apa? 1, gajian bulan pertama yang berapa itu gitu ya, kan gajiannya tiga kali kan, 3 bulan. Gajian yang pertama tuh diambil sama dia semua, sisanya baru diambil sama si pendaftarnya. Calo yang muncul. Desa dong harusnya. Nah, ayo. Nih, tolong ya teman-teman share video ini ke desa biar desa tuh gerak gitu. Iya, Pak Kades. Masa cuma 1 hari doang, atau 1 hari itu cuma 2 jam doang maksimal. Betul. Iya kan? Betul. Kita cari orang-orang, datanya masa nggak punya? Atau kalau nggak punya data nggak apa-apa, kita mulai aja sekarang cari datanya. Cari orang-orang yang nganggur, nggak punya handphone bahkan, atau punya handphone tapi nggak ngerti datanya. Ayo undang ke desa, ajarin sama desa. Desanya nggak ngerti, masa desanya nggak ngerti? Kan desa pemerintahan. Iya dong. Ya, tapi anggap aja kalau misalkan desanya nggak ngerti, cari orang yang ngerti. Gitu. Betul. Dibandingkan harus datang calo. Daripada calo. Betul sekali. Keren. Sistem ini tuh sebenarnya ya, sistem apa pembagian bagus buat saya, ya. Buat mereka pun bagus. Pasti bagus, kan karena pasti kebantu kan. Tapi menurut saya orang-orang jadi punya mental miskin. Benar. Jadi pengennya tuh mengharapkan bantuan. Iya. Betul kan? Benar. Lebih baik kepala desa bikin program untuk membangun SDM para pemuda ataupun yang mau usaha. Iya. Gak apa-apa kan, skill tuh banyak loh. Ngedit gambar itu tadi jadi duit tuh. Gambar jadi duit. Bisnis online ya apalagi ya. Bisnis online ya. Sekarang TikTok rame banget. Iya kan. Terus ini juga. Nah, ini tuh YouTuber luar biasa, blogger luar biasa, dan bisnismen luar biasa, anak muda yang menghasilkan puluhan juta per bulannya. Amin. Terus di kita juga ya, bukan kita, di Andri juga kemarin itu buka kelas pemudaberbeda.com. Iya, pemudaberbeda.com. Pemudaberbeda.com. Kita memang pengen banget fokus ke pendidikan. Bener-bener ke pendidikan. Jadi apa aja yang bisa menghasilkan kita buatkan tutorialnya di pemudaberbeda.com. Yang terbaru ini tadi alhamdulillah kena hack dan udah selesai. Kena hack. Tapi keren.
Andri mau membangun SDM para pemuda, bukan pemuda doang kan? Ya. Ibu-ibu ya, siapapun yang jiwanya masih muda, silakan. Ingin berpenghasilan, belajar dan terus berpenghasilan. Benar. Bisa ikut gabung di pemuda berbeda. Benar. Oke, linknya ada di deskripsi. Jadi iklan ini dadakan nih iklan. Dadakan nih. Tidak disiapkan. Benar, karena benar. Nah, ini tuh jadi tempat sejarah teman-teman. Di atas ini tuh saya menghasilkan satu bulan itu 20 juta dari labs IG. Ikan cupang itu ya? Betul, live IG satu minggu 2 kali dan hasilnya tuh 20 juta satu bulan doang. Dan itu profit loh, bukan omset. Itu profit bukan omset ya? Bukan omset. Gitu. Ikan cupang doang 20 juta pada zamannya ya. Pada zamannya. Ya, karena sekarang kan ikan cupang ya. Enggak, artinya gini loh. Artinya itu kan saat itu kan saya ikut-ikutan. Tapi bukan ikut-ikutan yang blow on gitu ya. Kan banyak orang ikut-ikutan blow on gitu ya, ikut-ikutan doang. Tapi nggak dipelajari. Nah, kalau saya itu ikut-ikutan karena trennya lagi bagus, saya ikut masuk di situ, terus saya pelajari ternyata memang marketnya di IG kan. Di IG live streaming, akhirnya saya nyemplung di IG live streaming ya terjadi lah kayak gitu. Nah, orang kan ikut-ikutan beli doang nih, beli terus jualannya di Facebook grup segala macam gitu, padahal kan marketnya ada di IG, di live streaming. Betul. Terus ada pertanyaan lagi nih, masih menyangkut desa dan Andri ini. Nah, tadi kan diseret-seret dan dipaksa untuk masuk ke ranah desa, iya kan? Nah, Andri posisinya jadi apa di sana? Oh, waktu itu. Iya. Sekdes Bumdes. Sekdes Bumdes. Sekdes Bumdes. Bumdes. Luar biasa dong di Bumdes. Ngalir dong. Bahasa itu. Saya Sekdes Bumdes nggak lama. Langsung mundurin diri. Mengundurkan diri? Kenapa mengundurkan diri? Karena tidak cocok. Karena jujur saya itu waktu itu saya merasa saya tuh aman secara finansial itu 2017. Siap. Jadi saya tuh aman secara finansial itu 2017. Jadi ngapain saya nyari uang lagi? Jadi saya cuma pengen bikin ide-ide buat supaya ini duitnya itu dipakai buat pendidikan. Makanya waktu itu saya ngajuin beberapa hal, tentunya pasti komputer dong. Betul. Saya ngajuin komputer beberapa doang supaya nanti ada kelas kapan aja orang mau masuk situ. Betul. Mau belajar ngedit boleh, betul. Mau belajar ngeblog boleh, mau belajar nge-YouTube boleh, mau belajar apa aja, pokoknya di situ boleh. Nah, nanti kita bisa adakan 1 bulan sekali kalau ada dananya. Betul. Kalau nggak ada ya 2 bulan sekali, kalau nggak ada ya 3 bulan sekali, kalau nggak ada juga 6 bulan sekali. Nggak apa-apa kalau nggak ada 1 tahun sekali. Ini nggak ada loh. 1 tahun sekali kita adain mentor guru yang benar-benar sudah kredibel, kompeten, yang benar-benar bisa editing sekelas film misalkan. Ya kita bayar datengin di sini. Kita ajarin orang-orang kita, nggak ngerti nggak apa-apa. Nanti juga ada yang ngerti 1, kan lumayan. Kalau ada yang ngerti 1 berhasil 1, kita nggak perlu ngundang lagi orang di luar. Tinggal yang gitu ya. Yang ini kita fokusin. Betul. Terus nanti akhirnya digedein ke desa-desa yang lainnya. Kan benar sebenarnya saya tuh senang banget sama Pak Ridwan Kamil pada saat pencalonan gubernur waktu itu. Kenapa tuh? Sama tagline-nya, saya masih ingat di sini, tagline-nya masih gede. Membangun negara dari gerbang desa. Tolong saya nagih ya Pak Ridwan. Dari gerbang desanya jangan di Bandung doang ya, tolong di Karawang, saya pengen tahu. Ridwan Kamil, ayo dong bangun desa-desa di sini. Iya, maksudnya programnya apa? Tolong di-share di YouTube, kan sekarang udah punya YouTube semuanya. Share di YouTube lah, share di mana gitu ya. Karena saya nggak dengar nih desa kita ini punya program apa untuk membangun ekonomi. Betul. Program apa? Saya mungkin ada ya, tapi saya nggak dengar. Nah, makanya saya ngomong kayak gini. Jadi bisa aja salahnya di saya karena saya nggak dengar. Iya, betul. Oke? Nah, jadi program apa yang udah dibuat sama desa-desa supaya ekonomi kita meningkat? Tuh. Jangan sampai ya emang kayak misalkan di saya ini ekonomi di saya ini meningkat, tapi bukan karena desa. Betul. Ya kan? Betul. Karena memang trafiknya bakal nanti. Karena trafiknya bakal terus
meningkat, Betul. jadi akhirnya pedagang-pedagang bermunculan, ekonominya meningkat tuh, Betul. ya kan? Betul. Tapi itu bukan karena desa loh, Bukan kan? Bukan. Kalau harusnya kita bikin sesuatu itu udah bagus loh, Betul. itu udah ada rame, tinggal kita apain lagi supaya tambah rame, supaya tambah bagus, supaya tambah menjual. Tuh termasuk tadi kan, dan pasti ada dana lah di BUMDes ya. BUMDes ada dana, masa sih nggak bisa dana itu buat ngebangun SDM dulu kan, SDM untuk berpenghasilan kan, yang tadi itu kan pembelajaran yang lain. Seharusnya gitu kan. Dan nanti Bapak Kades kami akan datang, saya akan datang ke desa-desa Anda buat untuk klarifikasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ya BUMDes lah, apa ada itu yang lainnya, gitu kan. Ya sebenarnya secara hitung-hitungan saya itu harusnya dari BUMDes itu bisa menghasilkan minimal, saya tuh nggak usah gede-gede loh, nggak usah banyak-banyak, minimal setiap tahun itu ya 5 orang lah, nggak apa-apa, setahun 5 orang, setahun cukup 5 orang yang akhirnya bisa berkembang di ekonominya meningkat gitu. Betul. 5 orang aja cukup loh guys. Karena apa? Karena setahun ke belakang, bahkan beberapa tahun ke belakang itu tidak ada yang dihasilkan. Tidak ada. Atau mungkin sayangnya yang nggak tahu. Mungkin tolong ya. kasih tahu ya Pak Kades. Gitu ya. Karena harusnya dengan dana yang seperti itu, yang harusnya saya tahu, itu bisa minimal menciptakan, kalau nggak bisa 5 nggak apa-apa lah, 1 tahun 1 orang nih. Makanya yang megang BUMDes itu yang ngerti bisnis harusnya. Jangan orang dadakan dipegang BUMDes. Iya. Apakah banyak di masyarakat yang tahu tentang BUMDes? Nah, mungkin itu juga nggak tahu tuh. Iya kan. Seharusnya diinfokan kan. Makanya nih ya, sebenarnya di pertarungan kemarin itu, di desa saya, di pertarungan kemarin itu saya mau ikutan karena saya mau sampaikan ide-ide. Salah satu idenya adalah kalau Minggon itu live streaming. Biar tahu masyarakat apa yang dibahas di Minggon. Setuju. Karena pertama malu kalau kita harus datang ke sana. Nggak semuanya berani loh. Betul. Ya kan? Coba di live streamingin sehingga masyarakat itu, oh ini loh yang dibahas di Minggon. Oh ini loh yang udah dikerjakan. Oh ini loh yang kita kurang di mana segala macam. Betul sekali. Jadi itu salah satunya, dan ada banyak lagi ide-ide di otak saya yang tidak saya sampaikan karena ya gratis ya. Apakah kita harus jadi kepala desa dulu? Nah, makanya saya mau nyalonin kepala desa nih, Abadu saya calonin jadi kepala desa. aduh, jangan dulu lah, jangan dulu. Nunggu pensiun, kasihan, nggak bakal kebagian mereka. Saya bisa 10 periode soalnya. Atau 15. 10 periode saya mah. 10 periode ya. Jangan Soeharto ya. Iya dong. 32 tahun ya. Luar biasa pokoknya mah. Tunggu kehadiran saya di desa-desa untuk ngebahas tentang apa sih perkembangan desa saat dipegang anda beliau ini, dan apakah masih ada yang fiktif gitu kan, soalnya masyarakat banyak yang bertanya-tanya Pak. Jadi makanya saya bikin video ini. Oke. Dan saya minta satu hal sama Abang ya, tolong di blur muka saya. Maaf, nggak ada apa somasi. Hajar aja Pak. Aduh, ternyata udah lama nih. Ternyata waktunya udah lama. Berapa tuh? 19 menit. 18 menit. Nanti kita ketemu lagi ya tentang bahas masih kepala desa. Tentang desa, tentang yang ada di lingkungan kita. Kita mau kontribusi lewat video-video ini. Iya. Kontribusi pikiran, kontribusi ide. Ya, kalau ada kritikan yang kritikan juga enak terus aja desa gak dikritik. Bener, buat masyarakat nih yang mau kritik desa-desanya masuk sini ya. Iya, masuk sini. WA aja, waduh. WA saya atau enggak di komen. Di komen kita masuk ke sana. Kita bikin video. Ada yang mau curhat ya kan. Gara-gara desanya nggak bantuin teman-teman yang sakit, misalkan butuh sakit gitu ya, terus butuh mobil, tetangganya nggak mau ngasih, desanya ketutup, terus akhirnya kayak di video itu
akhirnya apa, pakai keranjang jauh banget itu. Apa tuh? Ada yang viral pokoknya, jadi butuh mobil jenazah nggak dikasih gitu. Keterlaluan. Iya. Jadi ya ayo boleh lah kita curhat-curhat Kita tentang desa curhat ya. tentang desa, ayo komen di sini, kita nanti bahas di situ. Ya. Kalau bisa, kalau kalian kuat bahas desa kalian sendiri, Ya, kita datang ke sana, kita bikin video. Oke? mantap. Tenang, di belakang Abadu ada. Ada baca. Ada bata. Udah, terima kasih buat teman-teman semua. Oke, nanti tonton lagi video-video selanjutnya masih tentang desa. Ya, oke. Terima kasih buat Kak Andri Ya. yang siap masuk jurang. Oh, ini di belakang tinggal loncat meninggal ini. Ya udah ya, oke sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.